namanya Rahayu. Usianya baru menginjak 25 tahun. Amun hidup telah menggoreskan luka yang dalam di hatinya. Suaminya meninggal setahun setelah mereka menikah, terseret arus sungai saat berburu ikan. Sejak itu, Rahayu memilih mengasingkan diri dari desa dan tinggal di sebuah pondok kayu di tengah hutan belantara Sumatera. Jauh dari keramaian, jauh dari suara manusia. Hari-harinya diisi dengan berkebun, menjerat hewan kecil untuk makan, dan menulis di buku usangnya. Tapi bukan kesepian yang paling ia takutkan. Ada satu makhluk yang selalu mengintainya dari kejauhan. Sejak minggu pertama ia tinggal di sana. Seekor serigala besar berbulu abu-abu, keperakan dengan mata kuning menyala. Awalnya, Rahayu takut. Ia selalu membawa parang kemanapun ia pergi. Tapi serigala itu tidak pernah mendekat. Hanya duduk diam di balik pepohonan, menatapnya seolah mengamati. Hingga suatu malam, saat badai besar mengguncang hutan dan angin menerbangkan atap pondoknya, serigala itu muncul di depan pintu. Ia berdiri di sana, tidak menyerang. Tubuhnya kuyup, tapi matanya tetap tajam. Anehnya, Rahayu tidak merasa takut. Ia membuka pintu lebih lebar, membiarkan makhluk itu masuk. Sejak malam itu, serigala itu tak pernah pergi. Rahayu memberinya nama Gilang. Mereka menjadi pasangan yang tak biasa. Gilang akan menemani Rahayu ke sungai, menjaga saat ia tidur, bahkan membantu mengusir babi hutan yang mencoba merusak kebunnya. Penduduk desa yang kadang berburu di sekitar hutan mulai mendengar desas-desus tentang si janda hutan dan pelindung serigalanya. Sebagian menganggapnya aneh, sebagian lagi percaya ia punya ilmu gaib. Suatu malam, Rahayu mendengar suara aneh dari balik hutan, tangisan, bukan suara hewan, tapi seperti suara anak kecil yang kesakitan. Gilang yang biasanya tenang, malam itu tampak gelisah. Bulu-bulunya berdiri, dan ia menggeram ke arah suara itu. Rahayu mengambil lampu minyak dan mengikuti suara itu. Diikuti Gilang dari belakang. Mereka berjalan makin dalam ke jantung hutan, ke tempat yang bahkan belum pernah dijamah Rahayu sebelumnya. Di bawah pohon besar, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di bawah pohon besar itu, ada sesosok tubuh kecil terbaring. Seorang anak perempuan, kira-kira berumur 7 tahun, dengan pakaian kompang-camping dan tubuh dipenuhi luka. Matanya setengah terbuka, mulutnya menggumam lemah, nyaris tak terdengar. Rahayu buru-buru berlutut dan menyentuh dahi anak itu. Panas, demam tinggi. Jantungnya berdegup kencang, antara panik dan bingung. Ia menoleh ke Gilang yang berdiri di sampingnya, mendengus pelan seperti mendesaknya untuk segera bertindak. Tanpa pikir panjang, Rahayu menggendong anak itu pulang ke pondok. Malam itu, ia merawat anak tersebut semampunya. Ia bersihkan luka-lukanya dengan air rebusan daun, meneteskan madu hutan ke bibir keringnya, dan membisikkan doa-doa yang pernah diajarkan ibunya dulu. Gilang tidak tidur malam itu. Ia berjaga di depan pintu, kadang menoleh ke arah anak itu dengan sorot mata yang sulit dijelaskan antara curiga dan iba. 3 hari berlalu, dan anak itu akhirnya membuka matanya sepenuhnya. Tatapannya kosong. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berkata, "Dia masih di sana, di pohon besar itu." Rahayu terdiam. "Siapa yang kau maksud, Nak?" Anak itu menoleh pelan ke arah jendela, menatap lebatnya pepohonan hutan. "Ibu, dia digantung." Mereka bilang, "Jangan menangis. Anti hantu pohon itu datang." Tubuh Rahayu merinding. Angin dingin tiba-tiba menyelinap masuk ke sela dinding pondoknya yang reot. Sejak hari itu, anak itu tak mau menyebut namanya. Ia hanya menjawab jika dipanggil Dara. Malam-malam mereka tak lagi tenang. Kadang terdengar suara ketukan dari luar pondok, padahal tak ada siapapun di luar. Gilang jadi makin waspada. Ia selalu mengitari pondok setiap malam, mengendus tanah, dan terkadang menggeram ke arah hutan yang gelap. Suatu malam, Rahayu melihat Dara berdiri di luar pondok. Pandangannya kosong ke arah pohon-pohon. "Aku harus kembali," bisik Dara. Dia belum bisa pergi. Dia masih marah. Gilang tiba-tiba melolong panjang. Suara itu menggetarkan dada, panjang, menyayat, seperti panggilan atau peringatan. Rahayu tahu, sesuatu yang kelam sedang bergerak di balik rimbunnya hutan. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, ia merasa tidak cukup hanya punya Gilang sebagai penjaga. Malam itu, setelah Dara berkata ingin kembali ke pohon besar, Rahayu tidak bisa tidur.
Angin di luar berdesir seperti bisikan. Gilang duduk di sudut pondok. Matanya tak berkedip menatap jendela yang terbuka sedikit. Rahayu tahu, ada sesuatu yang menunggu mereka di luar sana. Bukan sekadar hutan, bukan sekadar bayangan. Pagi harinya, Rahayu memutuskan untuk pergi ke desa terdekat. Bukan untuk meminta bantuan, tapi mencari tahu. Ia membawa Dara bersamanya, digendong di punggung, karena tubuhnya masih lemah. Gilang berjalan di samping mereka, langkahnya berat, seperti enggan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di desa, orang-orang menatap mereka penuh heran. Beberapa mengenali Rahayu sebagai janda hutan, dan makin terkejut saat melihat anak kecil dan serigala bersamanya. Ia mendatangi seorang lelaki tua bernama Pak Sarman, mantan dukun desa yang sekarang lebih sering dianggap gila. Tapi Rahayu tahu, Pak Sarman menyimpan banyak cerita tentang hutan itu. Setelah mendengar kisah tentang Dara dan pohon besar, wajah Pak Sarman berubah pucat. Pohon itu dulunya tempat orang menggantung diri. Ada satu kejadian dulu, sekitar 7 atau 8 tahun lalu, katanya pelan. Seorang perempuan bernama Sulastri. Ia punya anak kecil, tinggal agak jauh di pinggiran hutan. Suaminya pemabuk, suka main tangan. Sulastri sering datang ke sini, minta tolong. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Sampai akhirnya, suatu malam, terdengar kabar dia menggantung diri di pohon itu. Tapi yang aneh, anaknya tak pernah ditemukan. Rahayu menoleh ke Dara, anak itu hanya menatap tanah. Mulutnya bergerak-gerak, seperti menggumam sesuatu. Aku di dalam kotak ... gelap ... aku ... Pohon itu, lanjut Pak Sarman, bukan pohon biasa. Katanya, siapapun yang mati di sana, jiwanya tidak bisa tenang. Apalagi kalau meninggal dalam penderitaan. Gilang mulai menggeram pelan. Sorot matanya berubah liar. Rahayu merasa bulu kuduknya berdiri. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Pak Sarman terdiam lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, kalau benar anak itu adalah Dara, dan ibunya masih terikat di sana, kau harus kembalikan sesuatu miliknya ke pohon itu. Tapi hati-hati, malam ketujuh sejak Dara datang. Itu malam terakhir sebelum arwah ibunya jadi sepenuhnya marah. Rahayu teringat, malam ini adalah malam ketujuh. Tanpa buang waktu, ia kembali ke pondok. Dara semakin lemah, suaranya makin sayup. Tapi malam itu juga, Rahayu menggali di belakang pondok. Tempat Dara sering duduk sendirian, di sana. Ia menemukan sebuah boneka kecil berlumur tanah. Dengan pita merah yang masih melekat lemah di leher boneka itu. Saat boneka itu disentuh Dara, anak itu menangis. Ini punya ibu. Gilang melolong, keras, nyaring. Dan tiba-tiba hutan di sekeliling pondok seakan membalas lolongan itu. Dengan suara gemeretak pohon, seperti ada yang bergerak mendekat. Rahayu tahu, malam ini belum berakhir. Malam itu gelap seperti ditelan sesuatu. Awan menutupi bulan. Angin seperti membawa bisikan-bisikan asing dari balik pepohonan. Rahayu menggenggam boneka kecil itu erat-erat, menaruhnya di dalam selendang yang menempel di dada. Dara, gadis kecil itu, tampak semakin pucat. Tubuhnya dingin, napasnya seperti menguap sedikit demi sedikit. Mereka bertiga Rahayu, Dare, dan Gilang melangkah kembali ke pohon besar. Pohon itu berdiri sunyi di tengah tanah lapang. Amun auranya seperti menghisap semua suara hutan. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, lebih dingin. Gilang menunduk rendah, tubuhnya kaku seperti siap menyerang. Rahayu berjalan pelan, menatap batang pohon yang masih tampak bekas lilitan tali tua. Ia mendekat, dan tanpa sadar air matanya jatuh. Bu, ini milikmu, katanya pelan. Melepaskan boneka itu dari selendang dan meletakkannya di akar pohon yang melingkar seperti tangan. Angin berhenti. Hutan jadi hening. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir dedaunan. Lalu terdengar isakan. Bukan dari Dara, tapi dari atas pohon. Sosok samar muncul perlahan, seorang perempuan, menggantung, rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya koyak dan melayang perlahan dalam udara beku. Sosok itu menatap ke bawah, ke arah Dara. Rahayu memeluk anak itu. Anakmu sudah selamat. Sekarang biarkan dia hidup, bisiknya lirih. Perempuan itu turun perlahan, seperti melayang. Lalu berlutut di hadapan Dara. Gilang tidak bergerak, hanya menatap dengan tenang. Dara membuka matanya. Ibu. Sosok itu menyentuh pipi Dara dengan tangan transparan yang mulai bersinar. Perlahan, tubuhnya berubah.
tidak lagi menyeramkan. Senyuman tipis terlihat sebelum ia menoleh ke arah Rahayu dan mengangguk sekali. Lalu menghilang bersama angin yang tiba-tiba kembali berhembus pelan. Hening itu pecah dengan lolongan gilan, bukan lolongan ancaman, tapi seperti ucapan selamat tinggal. Dara menangis dalam pelukan Rahayu. Kali ini, bukan karena takut, tapi karena lega. Sejak malam itu, hutan di sekitar pondok terasa lebih tenang. Gilang tetap tinggal bersama Rahayu dan Dara, menjadi penjaga setia mereka. Dara tumbuh menjadi anak yang ceria, perlahan mulai tersenyum dan tertawa. Dan Rahayu, si janda yang dulu hidup dalam kesendirian, kini tak lagi sendiri. Ia tidak hanya menemukan seseorang untuk dijaga, tapi juga keluarga baru, yang datang dari luka dan kehilangan, lalu disatukan oleh takdir. Di tengah sunyi dan misteri hutan,